Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiraan kompak menjawab salam hukumnya wajib. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan membacakan surah Al-Mujadalah yang terdiri dari 22 ayat. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan menyampaikan atau membacakan 6 ayat saja. Sebelum kami membacakan surah Al-Mujadalah ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan di antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Alladzina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur, dan diwajibkan kepada mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib
berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirin adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya pasti mendapatkan kehinaan, sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya pasti mendapatkan azab yang menghinakan. Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka semuanya telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya terangkan, ada yang surat Al-Mujadalah ini memiliki arti gugatan, dan dari ayat 1 sampai ayat 3 menerangkan tentang hukum zihar. Ada yang tahu zihar itu apa? Arti zihar? Ada yang tahu? Zihar artinya adalah punggung. Hukum zihar sendiri bermula ketika Aus bin Thamit menyamakan istrinya yang bernama Haulah dengan ibunya. Melihat sikap itu, Haulah pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu waktu, Haulah pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Aus bin Thamit mengawiniku. Aku adalah wanita yang dicintainya. Namun ketika lanjut usiaku, perutku mulai berkeriput. Dia menganggapku seperti ibunya." Rasulullah pun menjawab, "Saya belum dapat memutuskan perkaramu." Mendengar jawaban itu, Haulah pun berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu." Kemudian diturunkanlah surat Al-Mujadalah ayat ketiga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hukum zihar dalam Islam itu sangat dilarang dan sangat tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada beberapa pesan yang terkandung dalam surah Al-Mujadalah. Yang pertama, surah Al-Mujadalah menjelaskan tentang hukum zihar dan sanksi bagi siapa saja yang melakukannya jika menarik perkataannya. Yang kedua, menerangkan perintah untuk tidak menjadikan musuh Allah sebagai teman. Dan yang ketiga, menerangkan untuk menjaga adab serta sopan santun pada suatu pertemuan dan adab terhadap Rasulullah. Selanjutnya ada beberapa keutamaan yang terkandung dalam surah Al-Mujadalah. Yang pertama, diselamatkan dari siksa Allah, dan bagi orang-orang yang membacanya
tidak akan memperoleh keburukan. Yang kedua, akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah ini, maka Allah akan mengampuninya dan termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang menulisnya dan mengalungkannya kepada orang yang sakit, maka penyakit akan reda, sembuh atau hilang. Dan jika dibacakan atas suatu harta atau benda yang dipendam atau dijaga, maka ia akan aman sampai pemiliknya mengeluarkannya. Dan yang ketiga, mendapatkan keamanan saat berada di perjalanan. Imam As-Shadiq telah berkata, barang siapa yang membacanya ketika sakit, maka ia dapat meredakan sakit itu. Dan ketika membacanya secara istiqomah di malam dan siang hari, maka ia akan aman di setiap jalan saat berpergian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kami masih dalam tahap belajar. Unzur man qala wa la tanzur man qala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.